Hai, selamat datang di kelas matematika. Melalui video ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel atau biasa kita sebut dengan PLSV. Ikuti terus ya video ini. Baik, anak-anak, dalam menyelesaikan PLSV biasanya kamu akan menemukan dua tipe soal. Ya, dua tipe soal dengan cara pengerjaan yang berbeda. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah tipe soal yang menggunakan operasi pengurangan atau penjumlahan untuk kita bisa menemukan nilai suatu variabel. Atau tipe soal yang kedua adalah kita perlu menggunakan cara pembagian atau perkalian untuk bisa menemukan nilai dari variabel tertentu. Nah, khusus video ini kita akan sama-sama membahas bagaimana cara menyelesaikan PLSV menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, coba perhatikan soal berikut. Bu Arin punya soal X ditambah 1 sama dengan 5. Kalau Bu Arin minta kamu untuk menebak berapakah nilai dari variabel X, pasti kamu dengan cepat akan menemukan jawaban X sama dengan 4. Karena ketika 4 ditambah dengan 1 hasilnya 5. Betul? Betul, jawaban tebakan kamu itu betul. Tapi hari ini Ibu Arin tidak mau kamu hanya berhenti di menebak-nebak saja, tapi Ibu Arin mau kamu juga mengerti proses bagaimana kita bisa menemukan nilai X sama dengan 4. Ya, anak-anak coba perhatikan penjelasan Bu Arin dengan baik ya. Perhatikan, pada soal X plus 1 sama dengan 5, tanda sama dengan ini itu memisahkan suku yang ada di sisi sebelah kanan dengan suku yang ada di sisi sebelah kiri. Ya, nah bagaimana caranya kita bisa menemukan nilai X? Prosesnya itu bagaimana? Nah, perhatikan anak-anak. Kita akan mencari nilai X, otomatis kita perlu menyisakan. Ya, karena kita mau cari nilai X, otomatis kita hanya perlu menyisakan X di sisi sebelah kiri. Ya, kita hanya perlu membuat atau menyisakan variabel X di sebelah kiri. Kalau kita hanya mau ada X di sebelah kiri, otomatis kita harus menghilangkan atau membuat habis angka 1 yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau positif 1, kita mau dia supaya habis atau hilang, apa yang harus kita lakukan? Kita punya angka 1, supaya dia habis atau hasilnya 0, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengkurangkannya dengan 1 ya, supaya habis ya. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Nah, perhatikan ini. Kalau di sisi kiri kamu kurangi dengan 1, otomatis suku yang di sebelah kanan kamu juga perlu ya menguranginya dengan 1. Seperti itu ya. Ingat, tadi kalau sebelah kiri dikurang dengan 1, otomatis di sisi sebelah kanan kamu juga kurangi dengan 1. Sama-sama dikurangi 1. Kalau sudah, berarti kita hitung ya. Nilai X-nya tetap, kemudian ditambah 1 kurang 1, hasilnya 0. Oke, kemudian sisi kanan kita hitung. 5 dikurang 1 hasilnya 4. Oh, sesuatu yang ditambahkan dengan 0 hasilnya tidak berubah ya. Berarti X, 0-nya habis ya. X sama dengan 4. Ya, jadi jawaban dari soal di atas itu adalah 4. Sama ya dengan hasil tebakan kamu ya. Tadi kamu menebak X-nya 4. Betul. Ya, nah ini prosesnya bagaimana caranya sampai menemukan 4. Kita coba lihat soal yang berikutnya ya. Coba perhatikan. Di sini ada X dikurang 3 sama dengan 7. Kalau hasil tebak-tebakannya berapa nih? Tebak-tebakannya X-nya 10, Bu. Ya, karena ketika 10 dikurang 3 hasilnya 7. Oke, betul. Nah, pertanyaannya bagaimana prosesnya? Ya, sama ya, proses yang sama. Karena kita mau cari X, berarti kita diamkan X-nya. X-nya tidak berubah.
ya. Kemudian kita perlu menghilangkan atau membuat negatif 3 ini menjadi 0, ya, supaya habis atau hilang, ya. Negatif 3 supaya dia habis atau menjadi 0, apa yang harus kita lakukan? Nah, negatif 3-nya harus kita tambah dengan 3, ya. Utang 3, kamu harus bayar 3, karena bayar berarti positif, ya. Oke. Jangan lupa, kalau di sisi sebelah kiri kamu tambah dengan 3, otomatis di sisi sebelah kanan juga kamu tambah dengan 3, ya. Tujuannya tetap nih, tujuannya tidak berubah, ya. Karena sebelah kiri ditambah 3, otomatis sebelah kanan juga harus ditambah dengan 3. Oke, kita tinggal hitung. X-nya tidak berubah, ya. Utang 3 dibayar 3, hasilnya 0, ya, berarti habis. Oke, kemudian sisi kanannya kita hitung, 7 tambah 3 hasilnya 10. Ya, 0 ini hasilnya artinya habis, ya. Berarti tersisa X sama dengan 10. Sama dengan tebakan kamu. Gampang, ya? Oke, paham? Kalau masih ada pertanyaan, silakan kamu boleh mencari Ibu Arin supaya Bu Arin bisa bantu ke kamu untuk menjelaskan, ya. Nah, supaya pemahaman kamu lebih kuat dan mantap, silakan boleh stop video ini, kemudian mencoba kerjakan 2 soal ini bersama partner belajarmu. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.